Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta eh, didik SMKN 1 Maja kelas 10 berbagai jurusan. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan proyek, tepatnya elemen makhluk hidup dan sekitarnya. Yaitu kita akan membuat docaking. Docaking adalah salah satu teknik budidaya atau perbanyakan dekomposer, tepatnya bakteri dan jamur yang menghancurkan atau tadi mendekomposisi berbagai macam material organik, bangkai, daun, kotoran hewan, dan lain sebagainya untuk kembali menjadi tanah secara kasat mata atau kembali menjadi unsur-unsur kimia organik pembentuknya. Dalam konteks pertanian tentunya ini akan menjadi hasil dekomposisi ini akan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman atau boleh dikata penyubur dan penggembur tanah. Docaking ini sebetulnya ditemukan oleh teknik yang ditemukan oleh Mr. atau Profesor Takejo dari Jepang. Baik, lanjut saja ke material yang kita gunakan, bahannya yaitu serbuk gergaji kurang lebih 1,5 karung, ukuran beras 50 kilo, kemudian dedak 5 kilo, arang tumbuk 2 kilo, kemudian gula pasir setengah kilo, kemudian tepung mineral 1 kilo, tepung mineral untuk ternak ya, kemudian tanah bawah pohon bambu kurang lebih 2 kilo, kemudian mantap F yaitu mikroba dalam media cair hasil karya siswa SMKN 1 Maja juga, dan air secukupnya tentunya ya, kurang lebih sekitar menghabiskan 6-7 ember. Baik, alat-alatnya yang kita gunakan tentunya adalah terpal untuk mengaduk dan mengcovernya atau menutupnya, karena prosesnya adalah proses fermentasi anaerob, jadi harus tertutup sebaiknya, seperti halnya kita membuat tape ya, tidak membutuhkan oksigen sebetulnya gitu ya, anaerob itu. Kemudian alat yang lain tentunya adalah pengaduk, boleh pakai tangan, tapi sesudahnya Anda harus cuci tangan dengan bersih ya, pakai sabun tentunya, karena kita akan kotor-kotoran ya. Kalau boleh ada sikup atau cangkul atau sendok tembok ya seukurannya tuh. Baik, kemudian setelah bahan dan alat sudah tersedia, kemudian tentunya terpal digelar, kemudian di atas terpal kita tumpukan, kita gunungkan material-material bahan tadi, diawali dari serbuk gergaji, kemudian dedak, kemudian arang, tanah bawah pohon bambu, kemudian tepung mineral, kemudian gula ya. Sesudah semuanya menggunung seperti ini, maka selanjutnya adalah diaduk hingga homogen atau merata ya. Nah, kemudian setelah diaduk
secara kering begini, selanjutnya adalah diciprat-ciprat air atau diberikan air dan diaduk kembali hingga homogen juga, hingga merata ya. Jangan lupa kalau sudah nampak secara warna saja merata, silakan dicek moisture ya, dicek moisture. Cek moisture itu adalah cek kandungan air. Ya, bagusnya antara wet and dry atau di tengah-tengah, kandungannya 50% air. Cirinya adalah jika bahan tadi dikepal masih menghasilkan air, mengeluarkan air, dikepal oleh tangan ya, kemudian dikecangkan, jika mengeluarkan air berarti air terlalu banyak. Boleh Anda tambahkan dedak atau tambahkan tanah bawah pohon bambu. Kemudian jika dikepal tidak keluar air, namun begitu tangan Anda dibuka purai atau pecah, tidak membulat seperti cetakan tangan, berarti itu dalam kondisi dry atau kekurangan air, sehingga Anda perlu menambahkan air. Yang bagus itu adonan Anda atau adukan Anda jika sudah dikepal, air tidak keluar, dan jika lengannya, tangannya, jari-jari Anda dibuka, produknya atau adonannya tidak pecah atau tidak buyar. Artinya itu antara kering dan basah atau kandungan air kurang lebih sekitar 50-60%. Kemudian sudah dites moisture dan ternyata sudah tepat, bagus, maka terpal ditutupkan, kemudian ditali, diikat. Kalau tidak ada ikatannya, ya cukup disimpan di tempat yang teduh, tidak terhujani dan tidak kena panas langsung, dan cukup ditindih dengan kayu-kayu seperti ini saja. Ini juga sudah bagus. Nah, demikian itulah ringkasan prosedur kerja cara membuat docaking. Nah, ini kita kerjakan selama Project IPAS semester 1 tahun ajaran ini, tahun 2022, semester ganjil. Jadi ada 2 paket project ya, ada pembuatan docaking itu sehubungan dengan elemen makhluk hidup dan alam sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah project IPAS, nanti di laboratorium IPAS bersama guru-guru tim teaching IPAS praktek saponifikasi atau pembuatan sabun batang. Itu jadi sabun mandi ya, sabun mandi herbal. Itu adalah proyek kedua di semester 1 ini ya. Oke, tolong diperhatikan baik-baik prosedur kerjanya sesuai dengan lembar kerja siswa yang ada. Anda baca dulu, Anda perhatikan baik-baik, dan utamakan keselamatan kerja. Selamat bahan, alat, produk yang kita buat, selamat pula diri kita. Demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.